not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Duduk lagi. Ci, lebih nyaman duduk atau berdiri, Ci? Bebas, enaknya aja. Berdiri dong, Kak. Berdiri ya? Boleh. Ya, kata Ci. Nah, Cici ini sebagai wanita pejuang ya teman-teman ya. Dia join dari 2006 gitu kan. Nah, sebelumnya Cici boleh tolong Ci perkenalan diri Ci, backgroundnya walaupun kita udah lihat background. Oke. Thank you teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kayaknya kurang semangat nih Cong ya. Kalau di Inspiring nggak kayak gini nih ya, karena orangnya mirip-mirip ya. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Itu baru sesuai ya, success together ya. Thank you
you untuk Acong sama Erikson yang lagi di Surabaya yang kasih saya kesempatan buat sharing ya. Saya cuma sharing aja, nggak ada maksud ngajarin. Enaknya di Prudential kita saling berbagi begitu ya. Kemarin saya Ciap Suryani, salah satu agency manager dari Inspiring Agency ya. Saya backgroundnya. Siapa namanya? Dek, panggilan Dek ya? Saya Abu ya. Abu ya, sorry ya. Ini kalau lihat Sandepa tuh udah stres, tau gak sih? Kalau gue lihat Sandepa udah stres ya. Soalnya apa sih? Gaya gravitasi berlaku begitu ya. Gak berasa udah 18 tahun di Prudential teman-teman ya. Jadi saya latar belakangnya dari Medan ya. Hijrah ke Jakarta waktu saya kelas 3 SD. Terus saya kuliah SD, SMP, SMA kayak biasa. SMA, waktu saya mau masuk SMA, itu papa saya bangkrut ya teman-teman ya. Jadi saya nggak sanggup sekolah swasta ya. Jadi saya masuk sekolah negeri ya, negeri 2 ya. Di sana saya ketemu, oh kamu negeri 2 juga, kamu apa di bawah gue, cuma jauh, gue sama dia 10 tahun dong, gue baru tahu ya. Di bawah gue 10 tahun maksudnya ya. Nah, di sana saya ketemu sama leader saya ya, almarhum Agus Cahyadi. Kita teman sekelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Dari sana saya kuliah, saya punya cita-cita jadi psikolog teman-teman. Saya kepengen, kayaknya enak kalau ngobrol sama orang. Terus waktu gue SMP, SMA tuh temen gue cowok semua. Gue gak suka berteman sama cewek ya, ribet ya. Nah, tapi sekarang tim gue cewek semua masalahnya ya. Kayak gitu, jadi dari sana saya mau masuk psikolog, cuma papa saya bangkrut gak punya duit. Jadi akhirnya saya masuk ekonomi yang paling gampang ya. Saya masuk D3, saya kuliah sambil kerja, saya kerja sama bosnya papa saya yang pinjemin duit buat saya kuliah kayak gitu. Kayak bayar budi gitu ya. Jadi saya pagi kuliah sampai jam 3, izin kuliah sampai malam. Pagi kerja, nanti jam 3 saya izin kuliah gitu ya. Dari D3 saya terusnya S1 karena ngambil jurusan akuntansi yang paling gampang, yang paling bisa kerja, yang paling murah begitu. Terus akhirnya saya jadi akunting ya. Saya kerja dari bosnya papa saya pindah ke Murakarang juga, kantor saya di Ekatur dulu ya. Di sini dekat ya, kan rumah saya di Trubong. Terus saya pindah ke Tamrin di travel juga. Di sana cukup cocok, bos saya orang Medan juga, jadi gayanya kayak gue gitu ya. Galaknya sama ya, speednya juga sama ya, nggak mau ruginya juga sama ya, hitungannya juga sama gitu ya, ya kayak gitu ya. Di sana 9 tahun ya. Saya langsung lanjut ya, kenapa bisa di Prudential ya. Jadi setiap orang itu ada momentumnya, setuju ya teman-teman ya. Momentum di hidup ya. Momentum itu binatang dari mana begitu ya. Momentum itu sebenarnya adalah sebuah titik balik yang memang Tuhan kasih ke setiap umatnya. Yang mana kita harus aware, maksudnya menyadari. Karena sometimes momentum itu datang berupa sesuatu yang tidak sama. Tidak sama itu enak apa nggak enak teman-teman? Hal yang tidak sama itu enak apa nggak enak? Enggak enak. Kadang-kadang berupa masalah, kadang-kadang tantangan, kadang-kadang opportunity sebenarnya. Tapi kan nggak enak ya. Nah itu teman-teman harus aware. That's why kita mesti punya lingkungan yang baik, dan salah satu enaknya di Prudential kita punya mentor gitu ya, yang bisa ngeliatin kita. Enaknya di Prudential, mentor-mentor kita nggak cuma ngomong doang, dia udah pernah melalui apa yang lu belum pernah lalui ya. Jadi kayak orang tua lah ya, jadi mereka bisa aware, kasih tahu lu, ini sebenarnya ini loh, ini nah itu yang bikin menurut gua rasio sukses di Prudential itu tinggi banget dibanding lu kerja atau lu bisnis, karena ada yang dampingin lu, liatin lu, kasih tahu lu clue-nya, ngangkat lu lagi jatuh dan seterusnya. Nah dari sana momentum saya yang pertama waktu saya punya anak sih sebenarnya. Saya married setelah 2 tahun hamil, hal wajar ya kalau udah married hamil gitu ya. Setelah 2 tahun baru dikasih anugerah hamil habis lahiran, dan saya nggak pernah mikir waktu saya hamil mesti gimana ya. Maksudnya teman-teman jangan lihat semua speaker yang berdiri di sini sih hari Sabtu ya. Kita dulunya bukan orang yang ambisi, bukan orang yang visioner, bukan gitu loh. Biasa aja, pokoknya hidup kayak alir mengalir. Saya juga begitu. Lagi hamil ya udah, nanti habis lahiran kerja lagi kan mikirnya gitu, cuti habis itu kerja lagi. Memang mikirnya begitu, ya. Tapi begitu anak brojol baru rasa kaget gitu ya. Bingung anaknya mau diapain, tinggal di rumah bareng sama suster doang berdua. Tapi kita berhenti kerja, duit nggak cukup terus terang. Ya kan karena saya keluarga nggak mampu, pas-pasan, suami saya lumayan ya. Tapi karena saya anak pertama 4 bersaudara, jadi saya udah bikin banyak perjanjian sebelum pernikahan begitu ya. Karena nikahnya juga usia lumayan 30,
Jadi memang saya ngomong ke pasangan ya, saya tetap mau kerja karena orang tua tanggung jawab saya. Lu yakin nih nikah sama kayak gini ya, maksudnya tanggung orang tua kan gak semua cowok juga bolehin ya, kayak gitu. Jadi udah diomongin, jadi saya mesti kerja. Tapi karena udah lahir anak di rumah doang, ditinggalnya sama suster doang, karena saya married emang pindah rumah sendiri gitu ya. Jadi itu sesuatu banget ya. Nah itu momentum saya sih yang pertama. Kayak gini bagaimana ya? Mulai ada yang nggak nyaman. Nah sebenarnya saya juga nggak gitu sadar. Jadi waktu saya habis lahiran, ada sosok saya ke rumah kayak besuk begitu lah ya. Terus dia ceritain saya MLM ya. Depannya A, belakangnya G gitu ya. Nggak ada yang salah sama MLM. Sebenarnya orang MLM lebih bagus daripada karyawan loh. Beneran. Karena karyawan itu kan nggak mau pusing, terima gaji, menukarkan waktu untuk sejumlah uang, dan lu punya income pastinya ditaker kalau lu karyawan, lu mau sehebat apapun. Tapi orang MLM itu orang bisnis loh sebenarnya. Cuma bedanya untuk mencapai 100 juta, dia mesti rekrutnya 1 stadion orangnya. Kalau kita menurut jenjang karir nggak usah, cukup ngerekrut 10 orang. Tapi orang itu lu bangun ya, bangun orang. Bisnis kita kan cuma 2M, membantu orang kalau di dunia kita prospek, membantu pengelolaan keuangan, dan M yang kedua membangun orang. Kan dulu-dulu orang nggak kayak gini-gini ya, yang sekarang datang dari leader kan dulunya nggak kayak gitu. Sama, saya juga dulunya nggak kayak gini. Jadi tugas kita membangun orang. Nah di MLM nggak aja itu bedanya. Ya, jadi sosok saya datang, tawarin saya MLM, dia ngomong sebuah kalimat yang memang waktu itu jadi membuka mata saya terbuka ya. Jadi selama siapapun yang hadir di diri teman-teman nanti, di lingkungan teman-teman, asal teman-teman aware-nya bagus, nggak usah dimusuhin, nggak usah dijelekin, nggak usah. Itu ada poin-poin yang memang maksudnya Tuhan tuh kasih lu sesuatu, maksudnya kasih titik-titik dalam hidup kita sehingga tercipta sebuah pemikiran sebenarnya. Nah sosok saya ngomong kayak gini, Yani lu kan kerja dulu, udah punya anak, udah nggak bisa kerja ya. Karena bagi seorang baby, seorang anak itu children spell love not L-O-V-E but T-I-M-E. Nah itu bahasa Jermannya ya. Bahasa Indonesia itu bagi seorang anak arti cinta itu bukan gue sayang dulu, bukan. Tapi seberapa besar, seberapa banyak waktu yang lu berikan kepada dia, bagi si anak itulah cinta. Itu kan kalimat pertama yang masuk ke kuping gue mah sebodoh amat lah, gak tau lu ngomong apa lah, gak ngerti lah gue pokoknya ya. Tapi begitu anak gue lahir, gue cuti, habis cuti gue mulai kerja, gue pulang sampai rumah, pergi dari rumah jam 6.30, jam 7, pulang sampai rumah kira-kira jam 7 juga, 7.30, gue habis cuci tangan, main sama anak gue, tiba-tiba suster gue lewat, suster beneran, kan dia pakai suster ya. Anak begitu lahir tuh agak pusing gue ya. Mungkin kita nggak pernah di rumah gitu ya. Biasanya kan di kantor sebagai finance manager tuh kita kerja pakai jari telunjuk, nangkep ya? Ini kerja, gue orang dominan ya, dominan, mantap ya. Lu report ya, beres report, nangkep ya? Ya emang kerjanya kayak gitu. Jadi begitu jadi emak, anak nangis nggak jelas itu sesuatu banget ya. Nggak tahu mau diapain ya. Padahal gue pakai suster, gue bareng sama emak gue aja pusing. 7 keliling ya. Jadi bapak-bapak boleh beri pos buat emak-emak ya, boleh ya. Itu tepuk tangannya serius dong. Soalnya itu dari pagi sampai pagi lagi itu kerjaannya kayaknya nggak kelihatan hasil. Tapi itu nggak pernah selesai nih, tau gak sih? Ya itu kerjaan emak-emak ya, nggak pernah selesai ya, kayak gitu. Ya jadi waktu lanjut tadi saya pulang sampai rumah, saya main sama anak gue, suster gue lewat. Dan believe it or not ya, anak gue ini baby 1,5 bulan. Jadi gue cuti cuma sebulan. Kerjaan kantor gak ada yang handle, bos gue telepon gue suruh gue langsung masuk, bayar gue gaji double. Dan bagi gue itu kabar lain, gue pusing banget di rumah. Ya mak, bos gue suruh gue masuk, gue bilang ya. Jadi lu bantu liatin Joanna ya, gue pergi kerja, dapat gaji double, nangkep ya? Itu dapat, gue dapat. Bagi gue sih itu merdeka banget. Ya, pusing banget gue di rumah ya. Tapi waktu gue pulang, gue lagi main sama Joanna, suster gue lewat, Joanna lagi tidur, lu kebayang ya, 1,5 bulan punya baby, lagi tidur, dia nengok matanya gitu loh, kan kepalanya udah bisa nengok ya, anak baby sekarang ya, nengok, ngikutin susternya gitu, ngerti ya, sampai mentok, sampai pol gitu ya. Entah kenapa teman-teman, Tuhan Yesus baik ya. Di situ ada yang nggak enak di hati gue.
wah kayak gini kok ada yang gak enak ya kayaknya ya, anak gue ngeliatin suster gue. Nah itu momen gue yang kedua sih. Nah di situ gue tiba-tiba kalimatnya sepupu gue keluar, dan gue pikir nggak bisa lagi nih kalau gue kerja. Ya, tapi kalau nggak kerja, cuma minta, kayaknya bukan gue banget, dan kayaknya nggak fair buat pasangan gue. Ya karena kan gue punya orang tua yang harusnya tanggung jawab saya gitu. Ya harusnya kan income suami itu kan buat anak ya. Mesti ya kalau saya kan sebenarnya nggak begitu, cuman kalau saya orangnya begitu gitu ya. Saya nggak biasa minta. Nah jadi saya mulai mendoakan, ada nggak sih kerjaan yang dapat duit tapi gue bisa atur waktunya. Nah teman-teman, apa yang lu doa, mulutmu harimaumu ya. Your word is your word ya. Apa yang lu minta, lu tulis, lu percaya, yaitu jawaban doa lu. Ya tiba-tiba datang lah ya Kok Agus ya, Pak tawarin saya beli polis sebenarnya. Dan saya sudah nasabah Prudential 2005 ya. Jadi saya bilang saya udah punya polis. Oh ya dia udah gak nawarin polisnya anak gue. Gue bilang gak enak lah, gue sama agent gue yang lama ya. Enggak aja. Tapi amazingnya bulan berikutnya dia telepon gue lagi. Dia bilang saya udah full time. Saya ikut suami istri saya di Prudential. Nah saya agak bingung yang pernyataan kedua. Karena gue tahu posisi dia, saya tahu dia S2 Trisakti. Waktu SMA barengan dia emang orangnya pinter walaupun gak pernah belajar. Saya tahu dia orang yang pinter. Kerjaan waktu itu 2006 dia bawa mobilnya Honda City waktu itu. Waktu ketemuan kita ada ketemuan setahun sekali kan, kantornya sama-sama di Tamrin ya. Jadi saya tahu lah posisinya kayak gimana. Kok dia mau berhenti, seorang cowok loh, udah punya anak, terus ikut bininya. Nah itu kan sesuatu banget ya Bu. Nah dari sana saya juga kepengen tahu, dan dia juga ketemu saya pengen jelasin. Gue bilang ayo aja ya. Kalau dijelasin jenjang karir kan biasanya makan ya. Happiness gue tuh makan banget ya. Jadi semua makan itu hanya ada 2 kriteria, enak dan enak sekali ya. Jadi punya berat badan kayak gini aja, ini kita jaga makannya ya, pakai intermittent, olahraga setiap hari gitu loh. Kalau enggak, waduh, enggak kebayang ya. Gue pernah 70 kilo teman ya, karena sukanya makan. Stres makan, happy makan juga, repot kan? Nah dari sana titik momentum berikutnya ya, waktu dia ceritain jenjang karir, saya sih nggak ngerti dan saya nggak kepengen. Di sini ada yang cita-cita jadi agen asuransi? Nggak ada ya, saya juga enggak. Waktu dia ceritain juga saya enggak teman-teman. Tapi saya niat nolak. Nah, saya dulunya nggak kayak gini ya ngomong ya, lancar ya. Gue tuh jutek habis, temen gue juga nggak banyak. Gue nggak pernah jual apapun seumur hidup gue. Nggak pernah tuh ikut jual apa gitu, nggak pernah. Ya karena temennya nggak ada dan orangnya ya gengsian juga, ngapain dia kayak gitu. Jadi ditawarin sih niatnya nolak. Kalau kita niat nolak biasanya ngomongnya gimana? Nggak mau sebenarnya atau apa? Atau coba apa? Nah pikir-pikir dulu. Gue pikir-pikir dulu lah. Aku tanya laki gue dulu lah kayak gitu ya. Sama dari 2006 sampai sekarang yang nolak jawabannya sama. That's why lu lebih pinter dari orang yang mau rekrut, atau lu lebih pinter daripada klien lu, karena jawabannya sama. Jadi gue bilang pikir-pikir dulu. Nah satu poin yang teman-teman harus ingat kalau kita cerita ke bisnis ke orang, opportunity, nggak maksa kok. Kita cuma cerita opportunity. OYT ngomong kayak gini. Ini lu pulang, lu diskusi aja sama Ko Edi, lu diskusi sama laki lu. Apapun jawaban lu, kita tetap berteman. Saya ngerti lah teman-teman, kita hidup mati berubah bertumbuh semua di Prudential gitu ya. Tapi boleh ya di depan orang yang belum tahu Prudential, nggak usah sefanatik itu, karena mereka belum mengalami. Dan apa yang mereka lalui atau profesi apapun orang-orang itu, profesi itu telah membuat dia bertumbuh dan berubah sampai di titik mereka. Jadi jangan dihina, jangan dianggap nggak ada. Lu kan karyawan, lu tau gak sih? Nggak usah gitu lah. Orang tuh nggak suka digurui. Ya coba lu berkaca sama diri sendiri. Cukup dimengerti. Oh ya, oh keren ya, bagus. Oh ya. Sekarang gue juga gitu, dulu juga gue kayak gitu ya. Makanya gue bisa share hari ini apa yang gue lakukan salah. Ya kita harusnya empati, mengerti, memahami, mendengarkan. Karena orang-orang di luar sana tuh nggak ada lingkungan yang kayak gitu. Nah kita berfungsi sebagai orang yang nyaman. Mereka nyaman, intinya kita bikin nyaman. Nah itu saya nyaman. Makanya gue pulang sampai rumah, gue tanya. Kan aku ketemu Ko Agus, Ko Edi tahu, gue tanya sama laki gue, Dad gue diceritain kayak gini ya, katanya kayak gini ya kan. Menurut lu, ya kan kita pasti suami istri ya, laki bini ya,
Dad, menurut lu gue bisa nggak? Bisa kayaknya. Masa sih gue bilang gitu ya? Cobain aja. Gue bilang kok aku suruh gue coba. Kalau coba minimal kasih waktu 6 bulan sampai setahun. Kenapa? Karena kita nggak sekolah asuransi. Nggak fair dong, baru jalan 2 bulan terus ditolak, ngomongnya masih gitu kan? Nggak fair kalau lu langsung pindah, kata Ko Agus. Jadi saya tanya sama Ko Edi, gimana menurut lu? Boleh lah, cobain aja, kata dia. Terus bener nih kalau gue cobain, lu boleh gue pulang kantor ketemu orang. Berarti kan pulangnya malam ya? Jawabannya kan nitip dong sama suster atau gimana gitu kan. Lu percaya nggak? Maksudnya gue kerjain kayak gini, kayak saya ngomong. Boleh coba kerjain aja, kata dia kayak gitu. Ya udah. Terus teman-teman boleh repost buat Ko Edi ya. Jadi teman-teman pasangan itu orang yang support kita ya. Walaupun sampai sekarang Ko Edi nggak pernah bareng sama gue, maksudnya nggak mau ikut gue, belum lah ya, jangan bilang enggak ya, belum mau ikut gue di sini ya. Tapi dia orang yang paling support ya. Pulang malam tetap dia tungguin sebelum saya sampai rumah, nggak tidur ya, tungguin pintu ya kan, dan seterusnya ya. Dan selalu mensupport saya karena kita cerita ya, gila nasabah gue kayak kemarin pagi teman-teman, gue medical check up di Biotes. Kata nasabah gue mau datang jam 7, rumah gue di Gading Serpong. Gue tuh orang siang ya. Gue tuh gak pernah bangun pagi, maksudnya gue paling pagi jam 7, gue tuh gak pernah bangun pagi. Kalau gak ada appointment, gue bangun ya bisa jam 10 pagi, beneran ya. Gue tuh pasukan bangun siang. Gue bangun jam 5, berangkat jam 6, sampai Biotes jam 6.45. Gue WhatsApp nasabah gue, Ci, saya udah sampai, aduh saya belum jalan, mampus gak? Rumah di karet, dah. Gue WhatsApp laki gue, Caca ini, gue bilang kayak gini, udah gue bangun pagi, tidur jam 2, bangun jam 5, gue bilang. Dia cuma ketik kata lama, sabar ya. Nah kayak gitu-gitu itu harus disyukuri teman-teman. Kalau kan kita kesel, nggak tahu mau ngomong ke siapa, kan kita bisa ngomong ke TV ya. Jadi teman-teman mesti berempos sama orang-orang yang di samping lu, pasangan lu ya. Kalaupun dia ikut nggak ikut, percayalah kalau mau support dia, lu nggak jadi. Udah cukup banyak tuh langsung satu pertanyaan. Mantap ya. Ini sekali kasih mic langsung bisa sampai setengah jam. Kita ambil gaji buta ya. Soalnya tuh kalau bawa materi udah gak mau ya, gak mau. Yuk kita berikan pas lagi dong. Ya, yang bawa pasangannya bilang ke sebelah pasangannya sabar gitu ya. Sabar gitu kan. Oke, itu tadi kan kita udah lihat. Sabar. Ini mas-masan jadi bawa istri juga. Oh gitu ya. Sabar, thank you Ci ya. Thank you Ci. Sabar ya. Oke, kita udah dengar backgroundnya, kita juga udah lihat momentumnya, bagaimana bisa join di Prudential ya teman-teman ya. Dan luar biasa ya teman-teman, tadi kita lihat di 2006 ya Ci ya, join ya Ci ya. Langsung start club. 2006 ya. Langsung start club Ci. Start clubnya 2007 ya. Jadi saya full time di Februari 2007. Saya full time. Nah, terus langsung start club ya. Langsung start club teman-teman. Pas dulu teman-teman. Langsung baru join langsung start club Ci, puji Tuhan. Oke Ci, dari pengalaman Cici nih Ci, waktu join di 2006 ya Ci ya. Boleh tahu nggak Cici bagaimana jalaninnya gitu kan, dan bagaimana cara Cici untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Cici juga mungkin pernah down atau bagaimana cara bangkitnya Ci? Silakan Ci. Di sini boleh tahu nggak yang masih kerja? Nggak apa-apa teman-teman, saya juga mulainya kayak gitu. Nah, oh cuma 2, yang lain full timer atau pebisnis ya? Ya, boleh tunjuk tangan yang masih ada bisnis, yang masih kerja, boleh? Oh, yang lain full time ya? Bagus ya. Oh, kamu masih ada bisnis bro? Dagang. Saya nggak ada titipan pesan dari Erickson, nggak ada. Dari Acong lebih nggak ada lagi. Acong nggak WA gue, soalnya gue suruh gue ngundang dia speaker. Dia tangsel tahun depan, jadi agak takut. Sombong. Dia agak takut WA gue, kalau Erickson mendingan ya. Dia agak nggak berani WA gue ya. Terus gue kejar terus sampai tanggalnya ada. Thank you ya Cong, Oktober ya Cong. Agak susah deh memang ya. Teman-teman saya nggak dipesenin apapun, tapi saya udah komit ya di hadapan Tuhan. Kalau saya sharing, saya pasti share yang terbaik ya. Kalau dari saya, dari alam semesta yang Tuhan ciptain aja udah menunjukkan kekuatan yang namanya fokus ya. Kalau air netes terus, netes konsisten dan fokus, itu batu aja bisa sampai berlubang. Begitu di towel ya. Demikian juga dengan sebuah bisnis ya.
Waktu pandemik saya nggak lihat banget banyak orang yang jadi kesana, kesini, main saham lah, apapun itu. Ya, gue jujur bukan tipe orang itu, karena gue sadar gue bukan orang pintar. Gue bukan orang pintar. Tapi karena gue nggak pintar, karena gue orang miskin, gue rada tahu diri aja. Gitu. Gue rada rajin, karena gue tahu gue bukan orang pintar. Jadi maksud gue, lu mesti tahu lu siapa. Ada lo orang yang memang smart banget, kreatif banget, silakan gitu. Tapi gue tahu gue bukan tipe itu. Jadi gue fokus memikirkan dalam pandemik bagaimana bisnis gue bisa jalan, which is itu prudensial saja, gitu ya. Itu juga yang membuat saya fokus ya. Ini bisa dihapus kan ya? Kalau saya tulis bisa dihapus kan? Takutnya pennya ya bisa. Oke. Jadi apa sih yang membuat saya full time? Nah teman-teman as a leader, ini kan berarti boleh tahu nggak yang udah leader? Boleh tahu yang udah leader? Oke, yang lainnya pasti mau jadi leader dong ya, tahun ini promosi begitu ya. As a leader, teman-teman harus lihat orang yang kita ketemu itu backgroundnya apa. Orang yang lu rekrut, tim lu itu backgroundnya apa. Karena ke WAT orang yang pinter, bijaksana ya, dia tahu saya siapa. Saya kan orang finance ya, jadi saya tuh angkanya kuat banget dulu ya. Sekarang udah lupa tuh semua kamus, bikin rancang nggak tahu udah kemana ya. Jadi bagi saya pertumbuhan angka itu sangat penting ya. Jadi teman bayangin waktu kok WAT ngajak saya, dia kasih saya lihat CPS waktu itu namanya 2006. Dia kasih saya lihat waktu itu income-nya 15,5 juta. Itu pertama dia ketemu saya. Ya, saya ulang tahun di bulan Juli. Dia ketemu saya lagi bayarin saya makan. Ya, waktu itu dia kasih saya lihat income-nya 20 juta. Ya, tapi teman-teman kasih tahu juga, gue kasih tahu teman-teman juga kabar baik. Orang-orang yang kita rekrut resek semua, ya, sombong semua, ampun semua ya. Kalau lu aware, lu accept kerjaan lu emang ketemu orang yang sebenarnya lu perlu tolong, tapi dia nggak merasa perlu ditolong. Nah, kalau lu udah tahu itu, lu nggak akan tersakiti. Sakit nggak sakit kan bukan karena luar, karena lu izinkan apa kagak maksud gue. Biasa aja, emang kerjaan kita gitu. Kasih mau bantu orang, tapi orang yang kita bantu tuh belum sadar. Makanya lu pada dibayar mahal kan. Kalau nggak semua orang ngantri ke prudensial, ngapain lagi mesti bayar override? Gitu. Kalau lu sadar kayak gitu, lu jadi nggak merasa resek, lu ngerasa biasa aja. Emang kayak gitu prosesnya gitu ya. Nah, ini membuat saya sedikit terbuka. Ditambah waktu itu kok WAT di bulan Juni bilang sama saya dia full time ikut Ciimelda. Dan saya tahu kira-kira income-nya berapa. Income-nya kok WAT ya waktu itu 38 juta. Ya, saya challenge teman-teman ya. Sukses pertama, arti sukses pertama di Prudential, kalau lu punya income, ngelewatin lu punya umur. Itu sukses yang pertama. Belum boleh berhenti teman. Sukses yang kedua, kalau income lu ngelewatin berat badan lu. Ya salah sendiri yang beratnya agak lumayan. Tapi itu juga belum kelar. Yang ketiga, kalau lu punya income ngelewatin tinggi badan lu. Kalau udah sampai, lu tambahin lagi sama umur bini lu, anak lu dan seterusnya. Namanya impian itu terus harus bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita potensi, teman. Potensi itu tujuannya untuk dikembangkan. Kita bukan cari duit, bukan. Tugas kita as a human, agama apapun, kepercayaan apapun lu adalah mengembangkan potensi yang sudah ada, yang Tuhan sudah kasih. Dalam proses mengembangkan itu pun, lu nya karakternya bertumbuh gitu loh, berbuah. Uang mah datang sendiri. Gak usah dicari, gak usah dikejar apa yang bisa datang sendiri. Ya kan? Kenapa harus dikejar? Bukan itu yang lu kejar. Yang lu kejar, lu tiap hari berdoa, lu udah maksimal belum? Yang Diana kejar, hari ini Diana lebih baik dari yang kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nangkep? Demikian seterusnya. Itu yang kita kejar. Jadi nggak usah tersaingi juga sama yang lain. Yang penting di dalam tahu pertumbuhan lu itu aja. Oke? Karena WAT full time membuat saya penasaran, makanya saya join. Ya, karena dia berani meninggalkan 38 juta untuk ikut bininya yang 20 juta. Kesedot malah lu kejeduk, gue bilang
dihipnotis, dibohongi, begitu kan? Nah itu yang saya tahu. Tapi kata ORT ke gue, di mana-mana orang kalau mau lari cepet atau mau loncat ya, gue mau loncat nih cowok yang tinggi banget tuh di atas toilet. Lu kalau berdiri langsung loncat kena nggak gue? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau lu lari kayak lari dari jauh gitu bisa tenaganya? Mungkin di bawah itu nih. Bawah itu dikit lah contoh. Dia bawa di. Kalau yang pintu masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau kita lari mundur terus lari bisa jauh. Nah, betul. itu kata WRT ke gue. Gue mundur 5 langkah ke belakang supaya gue bisa angkat lebih tinggi. Nah, makanya dia berani ninggalin kerjaan. Sedangkan saya join ya di Februari. Salah Pak. Saya joinnya di Agustus ya. Agustus ini tanggal 2 ya. Agustus 2006 saya join. Bukan karena uang kalau saya. Karena saya pengen punya waktu yang fleksibel. Oke? Saya join, saya nggak pernah ngecek saya punya income. Karena emang bukan income waktu itu. Begitu sampai di Januari 2007, kan saya menjadi travel tuh, sibuk banget akhir tahun ya. Begitu Januari gue ngeprint buku BCA saya. Nah, saya menemukan di sini, saya terima 6,5 juta per bulan. Nah, gue langsung mikir, kok bisa 6,5 juta? Gak tau dari mana tuh angka. Perasaan gue ketemu orang seminggu cuma 3 sampai 5. Ngomongnya masih gitu ya, nangkep ya? Orang yang kayak gini ditawarin join film, gak usah. Gue bisa sendiri gitu loh. Orang dominan, sombong, tingkat tinggi ya. Jadi semua orang di Solo emang begitu ya. Udah masuk ya, ngeliat diri hebat langsung ciut, gila gue kecil banget sampai sekecil kelingking ya. Jadi gue ketemu WRT lagi, kok gue mau diskusi. Lu kasih tahu gue kenapa bisa kayak gini. Karena gue orang angka. Oke? Nah, kok WRT ngomong, lah kan sih dijelasin lu waktu ketemu ya. Income di Indonesia hanya bisa naik. Ya, kalau lu malas kerja, dia bisa apa nih? Tetep, ya kan? Nah, gue langsung ngeklik di situ. Gila, ini kan gue kerjanya masih ya after office hour ya, Sabtu Minggu ketemu orang. Gila, ini kalau gue kerjain serius bisa gede duitnya. Jadi gue langsung full time Februari. Gak disuruh. Teman-teman, ini bisnis lu sendiri ya, bukan bisnis leader lu. Semua orang pernah dari bawah. Gue sendiri bilang kalau gitu gue full time aja. Waktunya kan banyak. Ini seminggu ketemu 5. Kalau gue full time seminggu ketemu 15 bisa? Bisa. Orang kerja gue kerja 10 jam kok, kantor bukan kantor gue. Gaji cuma 10 juta. Gue kerja 10 jam, kunci kantor gue yang pegang. Beneran. Apalagi ini bisnis gue. Jadi gue langsung full time. Menurut teman-teman kalau lu jadi bos, lu kan pengen berbisnis ya, punya karyawan kayak gue mau resign. Approve kan? Jadi lu pada kalau lu mau full time, bos lu langsung oke, something wrong with you. Soalnya banyak banget tim gue datang, gue udah mau full time, bos gue gak kasih. Ya udah bener lu harus full time, gue bilang. Kalau bos lu bilang silakan, itu baru trouble. Lu mendingan jangan full time, gue takut juga, ya kan? Lah, tugas gue ngapain Cong? Ngembangin potensi kan? Potensinya punya kamu, bukan punya saya. Kalau lu gak ada potensi, gue repot ngajarin lu. Justru bos lu bilang nggak boleh, udah bener lu harus full time. Kenapa? Nah, jangan salah, banyak yang datang ke gua. Saya mau full time sih, bos gua nggak kasih. Hidup lu apa hidup bos lu sih? Gua bilang, kan hidup lu. Kenapa harus tukang bos lu? Sama, gua mau full time. Bos gua bilang, kenapa? Mau join asuransi. Emang bisa? Ya, dicoba. Gua bilang gitu, ya kan? Bos gua orang Medan juga, cewek juga, ya. Tapi bukan orang dominan, bukan ya, orang stabil, tapi kerja keras orangnya. Saya bilang soalnya di kantor dikasih tahu kan? Zaman dulu 5 tahun 100 juta nih teman-teman. Lu kan sekarang 4 tahun ya, gue dulu 5 tahun. 5 tahun 100 juta bu. Terus bos gue bilang, emang pasti? Ya enggak, ya kan? Enggak kan? Tapi minimal ada opportunity gue bilang. Ya udah, kalau enggak gue kerja sama ibu. Ibu garanti 5 tahun dari sekarang masih gue cepetin. Dia langsung diam. Berarti gak berani kan? Ibu mau suruh gue jaga anak, cuci toilet, sehari kerja 12 jam, gue kerjain, gue bilang. Tapi lu mesti kasih gue 5 tahun
tanda tangan, cepetin. Berani nggak dia? Udah tahu nggak berani, ngapain lu kerja sama dia? Hah? Lucu, manusia tau nggak sih? Nakal nggak sih? Udah tahu nggak? Kenapa lu masih kerja? Ya lu udah bisa taker dong, income lu berapa tahun depan. Lu mau kerja rajin juga dinaikin 100% kan nggak mungkin. Kalaupun mungkin juga nggak bisa cepet ya men, lu hitung aja. Ya kan? Tapi di kantor gue bisa. Kan belum pasti, ya minimal gue coba ya kan? Kalau kan gue mana tahu, you never know until you try kan? You try yang serius lah. Try lah, aku dapat kok 4 tahun 100 juta di Prudential. Pernah nggak? Banget. Bukan pernah, sering. Teman-teman, ini bisnis. Namanya bisnis, kita yang running. Ya, mesti pakai kata PWAT, otaknya mesti on terus kalau bisnis. Kalau karyawan beda, pulang kantor otaknya lu taruh di kantor, boleh ya? Tapi ya lu bersedia diomelin, gajinya ditaker. Jadi semua tuh ada mata koinnya dua, oke? Lu bersedia bayar harga yang mana? Itu aja. Kalau lu nggak mau pusing orangnya, lu bersedia diomelin, waktu terbatas, gaji naik 10%, 20%, ya nggak apa-apa. Hidup lu bukan hidup leader lu. Tapi pilihan itu semua benar teman-teman. Yang berbeda adalah konsekuensinya. Kalau lu bisa terima konsekuensinya, silakan. Ya. Kalau sekarang kan gue udah tahun ke-18 tuh, kalau sama tim mah enak ngomongnya. Lu mau di Prudential sebagai apa? Maksudnya Prudential ini sebagai apa? Jembatan, pencari utama, iseng-iseng aja, atau mau apa lu kasih tahu gue akan bimbing lu sesuai lu mau. Sekarang, waktu gue gak banyak, sehari cuma 24 jam. Gue fokus sama orang yang sungguh-sungguh, kalau enggak ya udah kumpulin boleh. Iya kan waktu saya terbatas ya, saya harus pilih prioritas time namanya. Ya, jadi kalau lagi down, teman-teman harus kembali ke goal. Ya, untuk apa lu pertama join Prudential? Why? Waktu itu lu tanda tangan kode gadget. Kalau gue jelas, setiap tahun promosi, setiap tahun prestasi, 4 tahun 100 juta. Supaya apa? Supaya gue bisa punya waktu yang fleksibel. Impian gue apa? Impian gue cuma satu. Anak gue boleh sekolah, boleh pilih sekolah dimanapun dia mau, itu aja. Kenapa? Biasa kan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Karena gue nggak bisa jadi psikolog. Karena gue nggak bisa kuliah di psikolog. Karena nggak punya duitnya. Itu aja. Nah kalau lagi down, itu aja. Jadi kalau saya lagi down nih, pulang nggak pusing. Biasanya bikin down apa sih? Nggak pusing, ya kan? Udah sampai depan rumah, ya kan? Orangnya nggak ada, ya. Kadang-kadang nasabah komplain, kayak sekarang di pricing, gitu kan? Itu kan tergantung accepted kan? Ya dia mau ngoceh apa, ya udah begini tuh dari perusahaan. Ya dengerin aja, mau gimana? Ya kan? Ibu kalau nggak nyaman, saya kasih sekarang saya telepon 15.085. Ibu langsung ngomong ke customer service, ya bukan? Gampang kalau lu accept. Ini emang bagian dari pekerjaan kita. Ya kan, Prudential yang punya license, distributornya. Kita tuh cuma distributor, kata ya. Yang itu udah ACC, OJK, PT, itu kan negara ada hukumnya. Ya lu nasabah lu gak suka, lu telepon 15.085 pencet 121 langsung ke customer service. Ya kan, saking seringnya gue apal tuh nomor. Ya, PNM berapa, lu telepon, jadi enak. Ya gue dengerin lu mau saya aja. Sebelum masuk, makan dulu yang kenyang, minum yang banyak gitu ya. Kata baik? Ya semua orang ngalamin. Nah, namanya accepted. Ya, kalau lu accept ya udah. Jadi gue kalau ditolak, lemot lagi sedih, gue bangun, gue pulang, habis mandi selesai beres, gue cukup liatin Joanna tidur. Kalau gue, gila ya anaknya tidurnya banget. Dia percaya bapaknya pasti ngelakuin yang terbaik. Udah besok pagi gue semangat lagi. Itu dong, simpel kan? Nah, lu cari. Jadi teman-teman harus tahu lu siapa. Lu orangnya gimana? Karena tiap orang beda-beda. That's why gue belajar mengenai DISC ya, dominan, intim, stabil, cermat. Orang yang gini banyak diapain, yang gini banyak diapain, yang kayak gini gimana? Kita belajar banget tentang human, ya, belajar people skill. Kekuatan manusia itu apa? Keterbatasan orang itu apa? Enggak semua orang bisa di-compare. Orang yang kayak gue di-compare mah cepet ya.
Tapi kalau yang stabil lu compare, lu yang stres kalau compare dia. Dia biasa-biasa aja, itu kan lu bukan gue gitu ya, kayak adik gue. Adik kan lu orang stabil ya. Itu kan kalau lu, gue kan bukan lu gitu. Aduh, gue dulu naik darah banget. Gila, adik gue masih gue apain ya. Sampai stres, sampai akhirnya gue diemin. Gue diemin, dia malah kerja, bingung kan? Nah, zaman dulu kan kita UM, SUM gak ngerti lah ya. Modal kerja aja gitu ya. Lurus, kalau ketabrak belok kiri. Kalau ketabrak belok kanan, nangkep ya? Nah, sekarang kita belajar. Udah jawab? Oke, thank you Ci. Jawab ya. Berikan aplaus lagi dong untuk Ci. Luar biasa namanya single fighter dari 2006 sendiri Ci. Kok ini belum ikut? Sampai sekarang. Waduh, luar biasa ya, sendiri aja bisa sampai. Makanya berdua gak boleh kalah kayak gini ya. Amin Ci, amin. Pakai rok lagi gue, Amin. hari gue yang banyak. Dan ada video saya. Dia single fighter juga ya? Enggak. Ya. Harusnya yang berdua lebih hebat dari yang sendiri ya nggak, Cong? Cewek lagi. Amin. Pingsan nih, ntar besok-besok, kalau orang tersinggung sorry ya. Kalau tersinggung sorry ya, salah yang undang. Jangan salahkan saya. Saya kalau ngomong selalu begitu, di mana aja sama, di tim gue juga sama. Itu yang tunggu kocong Ci. Itu ya. Karena lidah sendiri tampar kurang kenceng Ci. Kalau orang lain tampar pasti berasa ya. Biasanya bukan kurang kenceng, gak dengerin. Tadi kan I feel you juga, I feel you. nah ini biasa pertanyaan paling penting sih. Yang pertama nih ya. Tadi kan Cici bahas income ya. 4 tahun 100 juta Ci. Nah ini udah 14 tahun kemudian berarti ya. Itu berapa kali lipat? Sebenarnya gue bukan yang terbaik teman-teman ya. Teman-teman gak usah adu juga ya. Gue 7 tahun pertama di Prudential tuh kerjanya gila. Ya, satu hari ketemu 3 orang. Kalau nggak 3, gue nggak pulang. Supir gue masih ada. Sampai sekarang gue belum nggak bisa bawa mobil ya. Supir gue ikut gue udah 21 tahun ya. Jadi dia saksinya dari gue susah. Mau kemana bu? Belum tahu. Nggak tahu kan? Jangan dulu gitu ya. Nanti baru pikir itu kejadian ya. Orang cancel, parkir dulu ya. Gue pikir dulu. Nah, jadi teman-teman, we first make our habit. Then our habit make us. Ya karena gue komit 1 hari 3 in 1. Zaman dulu kita ditamrin ya. 1 hari mesti 3. Enggak 3 saya nggak pulang. 7 tahun beneran. Kadang Sabtu Minggu aja gue kerja teman. Ya karena itu asupan dari leader. Karena kata WAT, bisnis Prudential tuh kayak bola salju. Acong udah sering denger ya. Dulunya kecil, di lingkar udah gede, ntar dia muter sendiri. Ya bener, sekarang muter sendiri. Ya 2007 saya pernah kena masalah pita suara gue 8 bulan nggak kerja. Dokter bilang 3 bulan nggak boleh ngomong kalau nggak suaranya hilang sama sekali. Suara gue ada kurun ya. Gue dulu di gereja nyanyinya soprano ya. Suaranya soprano 1 ya. Sekarang nggak bisa nyanyi lagi. Memang pita suaranya luka, harus bisa terima. Nah, untuk bisa terima apa yang Tuhan kasih itu memang sesuatu ya. Karena saya anak Tuhan, saya kok nggak bisa terima kok suara gue hilang, gue udah suka asuransi gitu ya, perlu suara, perlu ngomong ya, pokoknya gitu lah ya. Itu 8 bulan prosesnya, seminggu ke gereja 3 kali ya, dengerin ya kayak gitu-gitu. Ya zaman dulu belum secanggih sekarang YouTube apa gitu ya, jadi dicari tahu kenapa. Nah dari sana setelah masalah itu saya jadi 1 hari ketemu cuma 2 orang sampai sekarang. Ya karena nggak bisa ngomong terlalu lama, hanya bisa 2, jadi di-cut 2. Ya, jadi saya orang konsisten, bukan orang yang terbaik di Prudential. Secara income mungkin gue nggak oke-oke banget ya. Jadi setelah itu gue kerja Senin sampai Kamis aja, Jumat setengah hari. Ya seminggu saya ketemu 5 sekarang. Senin nggak pernah ketemu orang karena meeting, Selasa 2, Rabu 2, Kamis 2, Jumat kadang 1. Jadi seminggu minimal 5 ya. Ya kalau lagi ber gitu bisa beda ya. September, Oktober, November ya, Desember itu bisa beda ya. Karena tim perlu support hari Minggu bikin acara ya. Gue juga bukan orang yang suka bikin acara di hari Minggu ya. Karena Senin sampai Sabtu saya full ketemu orang, bener-bener di rumah. Kalau Minggu tanggal merah tuh gue bener-bener di rumah. Maksudnya sama connecting sama family. Ya kecuali ya ber itu agak susah dan keluarga udah approve, udah boleh ya. Kalau ber udah ngerti lah, maminya nggak tahu kemana, nggak jelas ya. Pulangnya bisa jam 11 dan seterusnya ya. Karena kita mau mensukseskan tim kita, bukan kita ya. Pastinya ada joint work dan sebagainya. Jadi sekarang dari tadinya income cuma 2 digit, terus income
income 3 digit, jadi yang minimal ngerasain income kepala 3 begitu ya. Gede-gede banget belum lah. Ya, kadang-kadang kepalanya 4 kayak gitu. Sedih. Luar biasa ya tahunnya. Bukan soal berapa income yang kamu dapat sih, seberapa kamu bisa mengelolanya sih itu juga penting. Ya. Kalau income naik semua naik repot juga, nggak ada yang tersisa ya. Mesti itu financial planning. Anak saya kan Agustus ini berangkat ya. Jadi tahun 2024 itu gue pusing banget, gue nggak bisa kerja. Bukan nggak mau kerja, nggak bisa kerja. Ya, Januari liburan, Februari Imlek, Maret pergi PLC, pulang PRC, pergi Bangkok dari Inspiring, pulang Bangkok pergi ke Semarang RCC ya. April Lebaran kita pergi acara keluarga. Bulan Mei kemarin 18 hari. Baru pulang ke Agustus anak gue berangkat ke Amerika, gue ke Amerika. Amerika belum balik, gue udah mesti ke Praha duluan. Ya, PC dari Prudential. Jadi gue nggak pulang. Ini gue nggak jelas ya kapan kerjanya. Nah, tapi karena bola saljunya udah gede, dia emang running sendiri, gitu, kayak gitu sekarang. Dan kita mungkin skillnya udah oke, klien udah ada, ya gitu. Jadi 2004 ini gue mulai kerja di tanggal 18 April, habis lebaran masuknya. Tapi lu boleh adu produksi sama gue. Cium kita. Jadi teman-teman tagline-nya bisa karena biasa. ya, bisa. Berikan aplaus lagi Jawab dong. ya. Cici, dalam perjalanan Cici moment of truth-nya Cici ya dalam menjaga bisnis ini, dan waktu saat menjaga bisnis ini pernah Cici berpikir gitu ya untuk berhenti gitu dalam bisnis ini, dan akhirnya Cici kenapa bisa tetap stay dan bertahan sampai saat ini Cici? Maksudnya moment of truth itu apa ya? Momen of truth itu yang tiba-tiba ini udah gua banget lah, ini bisnis gua banget lah, gua bakal jalan ini seumur hidup gua gitu. Oke. Nah itu juga kadang-kadang segala sesuatu yang terlalu itu kurang baik teman-teman. Terlalu kerja keras nggak baik, terlalu santai nggak baik, terlalu cuek juga nggak baik ya. Tapi nggak ada ambisi juga nggak baik, terlalu ambisi juga nggak baik ya. Ini kayak 2024 terlalu banyak jalan-jalan nggak baik juga. Jadi pusing guanya ya. Soalnya kan lead by example paling penting. Itu kalau bagi saya tagline-nya. Jadi gua agak bingung, gua baru rekrut orang, maksudnya PDKT, gua terbang, gua pulang nggak nyambung sama dia. Kenapa sih? Makanya gua lagi mabok banget nih. Beberapa orang bagus lagi ya gitulah karena pergi-pergi gitu ya. Jadi saya waktu 2007 kan saya kan kena masalah suara itu di 2015, 14 teman-teman. Jadi saya ingat banget saya ketemu WAT, saya ngomong gini, kok gua udah tahu cara running Prudential. Udah yakin setiap tahun gue pasti prestasi. Sombong gak sih? Gue udah tahu cara mainnya di bisnis. Gue ngomong gitu sama leader gue. Gampang gue bilang. Nah teman-teman, ya sebenarnya dosa yang bahaya itu memang kesombongan ya. Bener. Rasanya udah, maksudnya gue tuh di tangan gue, lu ngerti sih? Ya orang dominan nih kayak gini ya, padahal percaya Tuhan loh. Gimana yang gak percaya Tuhan? Lo kebayang kan kalau ketemu agent itu, lo harus bersyukur. Tuhan kirim lu untuk jadi saluran berkatnya untuk di orang sebenarnya. Itu orang sebenarnya Tuhan kirim buat ngelatih lu sebenarnya, bukan ngelatih dia nangkep. Kalau sekarang udah ngerti kayak gitu. Ya tapi setelah lewat kejadian baru tahu gila ya, sombong banget ya, pantesan Tuhan kasih nih rasain emang lu siapa gitu ya. Nah itu momen of truth sih. Jadi ngerti semua itu memang kayak si Aco ngomong, ya karena berkat Tuhan lah gitu kan. Pusing kan kalau nanya dia, ya saluran berkat Tuhan, kasih karunia lah gitu jawabnya. Kan kok jawab ini kan mabok kan? Tapi itu ada benarnya, benar. Bukan ada benarnya, memang benar. Setelah lu diproses, setelah lu ngalami ujian dari Tuhan, lu accept, lu berprogres di dalamnya. Nah itu memang semua berkat. Nah setelah itu jadi titik balik gue berbeda. Dulu gue maunya, menurut gue semua orang yang ikut gue, lu mesti kerja keras, lu ngerti gak sih? Kata adik gue, orang siapa yang mau ikut lu, lihat lu nya takut, kata dia. Adik kandung gue, dia ngomong gitu, siapa yang mau ikut lu, kayak gitu, kerja kayak gitu. Kayak sionya kebo ya, kayak kebo kerjanya ya. Pagi-pagi, malam pulang, siapa yang mau ikut lu, orang pernah takut, kata dia. Bener, momen itu membuat saya lebih jadi orang sabar gitu loh. Kalau orang down, dulu kan gue pernah down ya, bangunnya, jadi Tuhan mau gue alami kalau jatuh itu bangunnya kayak gimana.
Tuhan tuh pengen gue alami tuh, kalau lu nggak berdaya, kayak gitu loh rasanya. Soalnya gue nggak pernah ngerti orang bisa down, segitu aja down. Biasa aja kali, ya namanya orang susah ya dulu ya, gue tuh susah banget. Gue tuh pernah tinggal di rumah Trugo, itu rumahnya dalam kondisi banjir 6 bulan dan gue tidur di sana. Kenapa sih? Ada sih kayak nyamuk punya apa, gue bisa tidur tinggal di sana. Gue nggak ada rasa mau, puji Tuhan kaki gue apa nggak bulukan semua, enggak gitu. Jadi gue kadang mikir kayak gini dong, lu kok sedih maksudnya. Lu belum tahu ya mungkin gitu, karena hidupnya nggak mudah. Jadi kurang bisa ngerti orang. Always listening, always understanding itu agak susah buat gue. Tapi pada saat gue pernah sakit, tidak berdaya kayak gimana, sampai menemukan jawaban, proses. Setiap hari Senin Sabtu ke kantor tapi nggak boleh ngomong. Lu tau gak sih agen asuransi dulu nggak boleh ngomong. Kayak ular itu ganti kulit teman-teman. Aduh itu sesuatu banget. Kayak masuk ke dalam gua nggak keluar. Tapi itu moment of truth gua. Setelah itu gua jadi kerja lebih pintar. Makanya kerennya kalau lu bisa lewat ujian dari yang maha kuasa ya, apapun agama kepercayaan lu. Lu kerjanya santai, achievement lu 2 kali lipat dari yang lalu. Jadi sekarang gue seminggu kerja minimal 5, tapi pencapaian gue bisa double. Ya, gue dulu nggak pernah busy ya, gue nggak pernah busy. Gue nggak pernah 3 miliar nggak pernah. Ya, tahun lalu gue juga pergi ya. Gue kalau pergi masukin Instagram bukan buat di mana, gue sih buat rekam jejak. Ada kalau inget apa bisa lihat ya. Gue tahun lalu 2023 setiap bulan juga gue jalan-jalan. Ya. Kalau gue rada batuk ya, kalau orang batuk kan masih bisa kerja ya. Kalau gue enggak, kalau gue batuk, gue mesti 2 minggu di rumah. Nggak boleh ngomong. Kalau ngomong, baliknya bisa lama. Jadi begitu mulai batuk, gue udah cancel semua janji. Gue di rumah aja. Bagi gue itu tanda dari Tuhan, lu tuh kerja udah terlalu keras, mesti di rumah gitu ya. Itu kalau bagi saya. Ya kalau lu bisa capai kayak gue ya boleh, lu kayak gitu sah-sah aja. Kan tadi gue udah bilang, lu mau ada produksi sama gue gitu ya. Jadi tahun lalu gue jalan-jalan, kerjanya santai, gue bisa direct 4 miliar, bisa naikin 3 AD, bisa naikin AD, semua tim gue bisa pergi jalan-jalan. Nah itu kan karena kasih karunia dan memang sudah melalui prosesnya. Jadi lebih smart, ya. Itu sih breakthrough-nya. Ya, tadi yang breakthrough. Momen pengen berhenti, oh iya ada. Waktu leader gue meninggal. Ya, Ko Agus itu meninggal dadakan di 19 Oktober 2020. Ya rasanya dunia berhenti. Ya, soalnya teman-teman gue orangnya nggak pernah mikir. Gue orangnya kekuatan gue tuh di action. Gue kalau nggak ngerti gue nanya dia, nggak ngerti gue nanya. Lu jangan tanya gue 5 tahun gue jadi apa sih? Nggak tahu gue jawabnya. 2 tahun, 10 tahun, apalagi 10 tahun? 3 tahun gue pusing, gue mau jadi apa? Gue tiap tahun jalan dari tahunan, nangkap ya? Goalnya tahunan. Biasanya dari babe. Nah, gue suka panggil WAP babe ya. Pokoknya lu gini, Be. Lu kayak gini, lu gini, ngerti ya? Dia challenge gue gini, dia kasih gue kontes gini, gue selalu kejar gue ya orang dominan, ya kayak gitu. Jadi begitu dia pergi, gue jadi bingung mau ngapain gitu ya, galau-galau kepala ya, nangis sampai berbulan-bulan. Kata laki gue, tengah malam dia ngomong masih nangis, dia masih, gue bilang kenapa sih? Kalau gue pikir dia masih nangis ya, karena baca bukunya masih nangis ya, gitu. Kalau lagi sedih ada masalah, nangis, karena biasanya gue nanya dia, sekarang gue bingung, sekarang gue tes ya, tes, oh bisa ya. Sekarang gue bingung mau nanya siapa. Harus pikir. Bukan gak respect sama si email, tapi kan dia juga gak mudah ya. Suami meninggal, sebaik WLT, masih ngurusin agensi, ya bersyukur teman-teman bisa lihat bisnis diwariskan ya. Karena kita adik-adik udah banyak ya, kita jalan sendiri, inspiring. Waktu kejadian ke WLT bukan turun ranking, kita naik. Dari ranking 5 jadi ranking 3 teman. Itu salah satu pembuktian, itu bisa diwariskan kalau lu bisa bentuk orang yang kayak gini-gini. Lah WAT punya 120 orang kayak gue yang jalan sendiri. Ya kita buka komunitas dan seterusnya. Tapi di sana sih saya pengen, ya udahlah, kayaknya anak sekolah udah beres gitu ya. Ya udahlah, itu pengen ya. Tapi apa yang membuat bertahan teman-teman? Nah yang membuat bertahan tuh orang-orang yang gue rekrut sih. Karena itu orang udah full time. Gue punya tim ya, yang jalan, yang leader semua full timer. Biasanya ada sesi gue full timer. Nah, gue gak maksa. Percaya gak sih gue gak maksa? Bisa nih langsung siapin surat resign ya, hari Senin. Enggak, gue cuma bilang gini, kalau lu gak mau full time gak masalah. Kan waktu gue gak banyak nih bro. Kalau lu gak full time ya gue gak bisa pegang lu aja, gitu doang. Ya kan? Lah, orang full time, waktu gue gak banyak, lu gak mau full time.
lu masih punya bisnis lain, duit lain. Ya lu kalau nggak sukses kan nggak apa-apa kan. Tapi orang yang full time tanggung jawab gue. Karena omongan gue, dia berhenti kerja, suami istri ikut gue. Ya hidupnya tanggung jawab siapa? Saya harus pindahin isi kepala gue, habit gue, cara kerja gue ke dia, ya bukan? Ya, jadi kalau lu gak full time gak apa-apa. Ya gue gak pegang lu aja, nangkep? Ya terserah, kalau lu rasa lu hebat lu bisa jadi silakan, gue pengen lihat, kan gampang. Teman-teman, kalau as a leader, lu punya tim banyak, lu gak usah peduli. Lu punya tim yang takut sama lu. Orang lu banyak, lu gak mau, masih yang lain. Emang lu doang? Lah, gue lagi bantu lu. Lu gak bantu gue punya, gak ada lu, gue bisa jualan, gue jualan daerah 3 miliar. Menurut gue perlu pegang lu? Enggak, gue bisa jualan. Nah, salah satu alasan kenapa gue jualan sebenarnya. Ya, lu gak ada juga apa-apa, lu gak usah, ya biasanya agent yang kita rekrut orangnya sombong, ya kan? Merasa dia gimana gitu loh. Guys. Di sini nggak ada di sini ya. Kalau gue punya kayak gitu ya. Ya, jadi kondisinya kayak gitu. Mereka yang membuat gue harus menemukan cara. Termasuk waktu pandemi. Kenapa? Karena mereka udah full time. Suami istri karena omongan gue. Kalau mereka belum bisa hitungan pendidikan anak yang belum beres, ya itu tanggung jawab gue. Ya gue orang dominan itu bagusnya tanggung jawab orangnya. Apa yang gue omongin, gue pasti kerjain. Jadi karena mereka, gue nggak mau nyerah, that's why gue pakai coach ya. Makanya teman-teman kalau masih punya leader, tanda kutip, manfaatkanlah leader lu maksimal. Mumpung dia masih ada. Gue bersyukur ya sama WAT hidup, gue selalu manfaatin dia. Gue nggak pernah nggak nanya dia, nggak pernah nggak WhatsApp dia, semua nanya. Ketemu dia tetap minta waktu. Setelah gue AM, ade, kalau pergi ngajak gue, gue mau diskusi. Nah, gue udah bilang sejak gue AM, kalau gue ketemu gue yang bayar. Kan gue udah AM, gue yang perlu dulu. Jangan lu bayarin gue. Kalau gue. Sini nggak boleh ngomong gitu. Ini jadi pendukung. Sorry. Kan gue udah bilang, gue orangnya apa adanya. Sorry ya, jangan. Ini boleh ditahan Guys. Gue tuh tipenya ya, kekuatan gue tuh apa adanya. Ya, tapi gue udah bilang yang terlalu tidak baik ya. Gue juga apa adanya karena tak terlalu baik. Ya. Kalau gue lagi down, gue bilang sama tim gue lagi down. Gue lagi ada masalah. Lu kasih gue waktu boleh nggak? Ya. Nggak, tapi rumus yang berlaku di Prudential kalau ketemu leader pasti leadernya yang bayar. Ya. Itu yang berlaku. Tapi kalau saya, kan saya bilang kalau saya, ya. Karena saya tahu seorang AM itu, seorang AD itu harusnya udah bisa mandiri. Dan seorang WAT itu waktunya nggak banyak. Harusnya dia bisa ketemu directnya bukan? Tapi saya minta waktunya, ya. Jadi gue selalu ikutin dia, mau ketemu di mana gitu ya. Lagi pengen makan apa kok? Karena saya tahu sebenarnya saya nggak harus meeting, ya. Harusnya kan meetingnya rame-rame. Itu kalau saya, ya. Karena saya perlu banget ngobrol sama dia. Kalau ngobrol tuh ada aja yang keluar, ya. Jadi teman-teman harus bersyukur masih punya leader. Sekarang kan leader gue udah gak ada, ya. Dengan segala hormat sama Imelda, keterlaluan banget kalau gue minta waktu juga sama dia, ya. Udah jadi single mom, ngurusin agensi, ya. Itu sesuatu. Tapi kabar baiknya, bisnis tinggal diwarisin. Lu kerjain sendiri emang dari awal gampang, ya. Yaitu ada hal yang harus disyukuri. Jadi saya pakai coach, ya. Saya pakai coach by June. 1,5 jam gue bayar dia 2 juta. Jadi kalau leader lu masih mau pegang lu, kasih waktu ke lu, bayarin lu makan lagi. Harusnya lu saya pakai dia. Harusnya saya apa? Saya kamsia. Boleh kita pick up post balik dari kita boleh kasih. Kalau nggak ada leader, nggak ada itu pada hari ini. Ya. Saya kasih tahu teman-teman, leader itu nggak perlu lu sebenarnya. Lu nggak ada, dia bisa ngerjain sendiri. Gitu. Kejauh? Ya, Ci, thank you, Ci. Kalau salah yang salahin gue ya, salah Erikson. Orangnya nggak ada lagi. Paling gimana momen yang ditunggu-tunggu mereka, Ci? Iya, boleh ditunggu-tunggu mereka. Oke, thank you, Ci Yani. Bagaimana dia momentumnya ya? Dia bisa bangkit lagi, dia bisa berjuang lagi dan bisa lepas dari
bayang-bayang kalau Agus lah Ya, ibaratnya. sekarang jadi belajar strategi, visi misi, belajar. Jadi teman-teman selama teman-teman mau belajar, bisa. Cuma orang beda-beda aja waktunya ya. Ada yang cepet, ada yang lama. Nah, terus saya gali kekuatan saya apa, keterbatasan saya apa. Keterbatasan itu susah dihilangin, tapi kita fokus di kekuatan. Jadi tahu nih kekuatan gua apa, jadi gua kerja pakai itu aja. Jadi efektif. Waktunya sedikit, hasilnya gede biasanya kalau itu kekuatan kita. Dan gue bikin banyak training buat tim gue. Karena tunggu gue bisa, kasih ke tim gue kelamaan ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Kayak gitu. Thank you. Oke. Nah, Ci, tadi kan udah bagaimana karakter Cici ya untuk jatuh bangunnya ada. Boleh nggak Ci sharing bagaimana cara menjual asuransi yang baik ya Ci? Bagaimana cara menjual asuransi yang baik kalau secara detail sih Ci? Banyak orang nanya soal idea ya. Sebenarnya idea udah banyak banget ya. Jessica, Ernie, Julia, Ningsi itu orang-orang yang jago banget. Dan lu bisa buka di YouTube ya sebenarnya. Tapi yang paling penting sebenarnya belief menurut saya. Lu believe nggak dengan apa yang lu jual? Lu merasa ini penting banget nggak? Gitu. Kalau gue cerita cuma segitiga proteksi, lu juga pakai gini kan? Ini namanya proteksi aset, ini proteksi income, ini proteksi keluarga. Sama. Ini pakai black card sesuai tagihan, lu pasti udah punya kan? Aduh hari gini, teman-teman agent, gue kasih tahu, tugas kita sekarang bukan kayak zaman gue 2006. Zaman gue dulu, tugas gue adalah supaya orang punya asuransi. Sekarang enggak, tugas kita adalah supaya orang yang udah punya asuransi, asuransinya sesuai dengan gaya hidupnya. Itu tugas lu dan gue. Jadi kalau ketemu orang, memang yang kita cari yang udah punya asuransi. Nah itu kan soal mindset. Mindset salah semua. Kesemua teman gue udah punya asuransi. Ya iya emang kan. Dari awal rekrut gue udah ngomong. Hari ini semua orang udah punya asuransi. Kalau nggak punya asuransi dia tinggal di hutan tuh orang. Pasti temennya nggak ada, makanya nggak ada asuransi gue bilang. Semua diputar. Hai leader. Leader mesti punya skill. Namanya people skill, wajib. Ini dunia leadership, ini bisnis yang dasarnya adalah manusia. Manusia itu gak ada patternnya. Manusia yang sama, kondisinya berbeda, dia bisa berubah. Jadi gak bisa pakai satu rumus, gak bisa. You must belajar, experience. Jam terbang kalau orang pesawat pilot. Makanya kasih waktu ke Prudential. Lu mesti stay di sini. Asal lu stay aja, lu pasti nyampe ke ujung. Siapa lebih cepat beda-beda. Ya kalau gua kerja sehari 10 jam, Cici 5 jam, ya lu pasti kalah sama gua. Bukan karena gua hebat, karena gue 10 jam itu doang. Tapi kalau orangnya satu hari 15 jam, gua gak mau, ya terserah, jangan diikutin. Gitu. Gampang. Rasionya paling gampang, kata WT gini. Pada kalau gak sukses di asuransi, mau bisnis, gak akan pernah sukses lu bisnis, beneran. Diajarin aja gak pakai modal lu gak bisa. Lu mau bisnis yang gak diajarin, tetangga sebelah lu takut lu kaya kayak dia. Lu gimana mau sukses? Yang diajarin kayak gini tiap Sabtu gratis yang lu kagak bisa. Dijual filmbook lagi, buset deh. Iya gak sih? Kita telepon dia gak angkat lagi, buset ya. Siapa dulu siapa? Tuh leader lu punya rakyat, sabar, A-nya panjang sama R-nya panjang. Kalau enggak ada kita semua hari ini termasuk gue. Aduh, gue kan juga suka kerjain WA orangnya. Ya gitu, tukang komplek yang orang dominan tuh mesti terima paket ya. Orang yang sebet, kerjanya cepet, ngejar. Tapi kalau komplek gak pernah kelar. Selalu ada, pokoknya apapun yang keluar, kita mikirnya negatif dulu. Emang begitu, lu harus pahami orang dominan, otaknya emang kayak gitu. Jadi lu mesti dengerin, apa lagi? Terus, oke. Terus lu maunya gimana? Ya udah, dia cuma butuh keluarin sampah aja. Jangan lu masukin sampahnya ke lu. Gampang kalau udah ngerti. Mau gue buka trading, DSC. Nah, ini ya, lanjut ya. Ini gue selalu ngomongnya proteksi aset. Kenapa? Karena kalau sakit dia berulang. Aset itu bisa kejual. Udah pernah dengar dong, dan sering dengar orang sakit jual rumah. Kalau dia udah punya, udah bagus, udah aman, cukup satu. Keluarin polis lu.
Gua bantuin ringkas daripada lu beli double, gak ada artinya. Tenang, gak usah ada kata jual beli, santai aja. Oke? Kalau minta dia keluarin buku polis kan susah ya, ya kan? Sekarang gampang. Yang penting handphone ada pulsanya, abonemen. Telepon aja ke PT yang dia beli, buka SMS, di debit dari kartu kredit apa aja. Sekarang kita telepon, langsung ketahuan manfaatnya di depan dia. Itu malah enak buat pertemuan kedua. Nah, data kan udah ada nih. Ntar gue bikinin ringkasan polis. Minggu depan kita ketemu. Tenang, gue cuma jelasin apa yang lu beli. Kalau udah cukup mah nggak usah, nggak cukup juga nggak apa-apa supaya lu tahu. Tahu nggak sih? Begitu banyak duit di asuransi nggak keluar. Karena ahli warisnya nggak tahu, lakinya beliin, bininya beliin, maknya beliin. Kalau lu jadi nasabah, lu mau ketemu gue nggak minggu depan? Mau nggak? Ya udah, kan yang paling struggle kan ketemu orang kan? Ya udah, beres tuh selesai. Ini kelar. Bagus sudah punya ini. Pertanyaannya, amin kalau kemarin atau seorang Mr. X kena stroke atau ngomongnya kena cancer, kira-kira 3 hari bisa sembuh? Atau 3 bulan, atau 3 tahun sih. Orang kena cancer bisa sembuh dalam 3 hari, 3 bulan, atau 3 tahun. Koko kan punya bisnis, bisa nggak 3 tahun nggak ngurus bisnisnya tetap dapat duit? Kalau gitu selama di rumah sakit beres tuh kayak kartu kesehatan. Terus dapur nggak boleh bagaimana? Uang sekolah dari mana? Kok? Nah, boleh tahu nggak kok biaya hidupnya sebulan berapa? Kalau dia nggak mau ngomong, kalau lu ke rumah dia langsung ketebak. Kalau ke rumah dia, ya rumah segede ini anak 3 mah cepet dia udah. Sekarang cepetnya udah nggak gede, lu tau nggak sih? Dulu gede cepetnya, tau nggak cepetnya 100 juta itu nggak gede sekarang. Karyawan temen gue, income-nya 100 juta, tapi nggak pernah tidur dia. Udah pasangin jantung 2 biji. Beneran, teman SMA gua, orang yang selalu juara, udah pasangin jantung 2 tahun yang lalu. Gitu. Tapi kan orang yang sehat kayak WAT belum pasangin jantung langsung pergi. Lu tau gak sih resiko hidup itu? Sehat-sehat naik sepeda gitu loh. Orang hari Minggu malam masih nge-jump sama gua Sabtu malam sampai jam 12 malam. Gak boleh nangis lagi ya. Mesti ada penerimaan kata coach gua ya. Dia hidup berapa? 100 juta, udah kegedean lah, 50 juta aja. Kali 12 sama dengan 600 juta. Bener ya? Kita udah survei orang sakit minimal butuh 5 tahun. 5 tahun dia meninggal atau 5 tahun dia hidup dan sembuh. Kalau 5 tahun, 600 juta kali 5 tahun, 3 miliar. Koko udah punya cash belum 3 miliar? Tapi punya aset dong. Boleh tahu nggak asetnya berapa? Apa aja? Udah langsung. Udah punya asuransi apa aja, oke? Bentuk Koko ini penting nggak? Kalau ada apa-apa dapur harus ngebul. Nah ini baru yang kedua. Yang ketiga, kok anak paling kecil umurnya berapa? Ya udah setahun lebih. Ini mah empuk nih, ya. Setahun. Ini namanya tanggal apa? Tanggal kehidupan apa? Batang hidup kalau gue ngomongnya ya. Sekarang setahun. Udah kita sama-sama tahu. Anak itu usia mandiri 25. 25 aja kalau dia bisa kerja, dia hanya bisa nanggung diri dia sendiri. Boro-boro nanggung orang tua, minimal nggak usah repotin lah ya, mandiri. Lu punya resiko, 24 tahun ini kalau ada apa-apa, anak lu bisa nggak kelar. 24 tahun. Jadi gue pengen tahu, biaya hidup lu kan tadi 600 juta setahun. Cukup lu siapin 600 juta kali 20, 12 miliar. Kalau lu siapin 12 miliar, tenang, apapun yang terjadi, anak lu pasti bisa kuliah. Kalau dia diam aja, ya gue baru cerita, kenapa lu pengen tahu nggak kenapa 12 miliar, gitu ya. Kalau dia nanya kenapa, nah itu yang gue tunggu-tunggu. Ya, karena 12 miliar, kalau terjadi sesuatu, istri lu anggap nggak usah kerja, masukin ke deposito. Deposito anggaplah 12 miliar bisa 5%. Maka setiap bulan akan keluar 50 juta, setahun 600 juta. Jadi bro, jadi kok, jadi Ci ya, dengan ataupun tanpa pencari nafkah, gaya hidup keluarga lu gak turun. Ya, kadang gua tambahin lagi cerita. Siapa bro namanya? Lei. Hah? Lei. Kolei. Menurut Kolei, surga itu indah atau enggak indah? Indah. Namanya indah, mau masuk surga gampang atau susah?
susah lah, nggak boleh bohong, sabar, nggak boleh marah, jujur, ya masih rajin, jadi contoh. Gila udah capek banget loh, udah masuk surga. Namanya indah, gue ke rumah orang yang indah juga pengen masuk. Maksudnya ke rumah orang yang baru, gila ini bagus ya gitu ya. Biasanya orang yang doyan kerja, berantakan, gue tuh gak bisa desain rumah. Pakai desainer, makanya uang itu kan alat ya, mempercepat mencapai tujuan. Semua bisa dialihkan, asal lu punya uang. Tapi uang itu, cinta uangnya nggak boleh. Tapi uangnya boleh lu pakai sebagai alat mempercepat mencapai tujuan. Kita pakai desain grafir, desainer lah yang kerjain, tinggal beres. Kalau punya duit ya kan. Wah agak aneh sama orang yang mau kerja rumah, bangunan sendiri, ngabisin waktu ngapain sih? Mendingan duitnya lu buat kerja di skill lu, maksud gua, apapun skill lu. Kalau gua sih kayak gitu, oke? Ya udah, dia yang kerjain. Udah masuk surga dong, bagus kok. Lihat kiri, lihat kanan nih. Nggak sengaja dia lihat ke bawah dong, kaget ya. Istrinya jual rumah, pindah ke rumah yang lebih kecil. Anak lu pindah sekolah. Kalau lu jadi Pak Ali atau Mr. X, lu pengen tetap di surga atau lu pengen turun? Lu mesti perhatiin muka gue ya. Lu tanya dia, lu pengen tuh di surga tetap yang indah itu yang lu udah berjuang, atau lu pengen turun? Sayangnya lu gak bisa turun. Tapi kalau lu pengen turun, berarti lu sayang banget sama keluarga lu. Hari ini gue adalah jawaban doamu. Karena gue tiap hari berdoa, Tuhan pertemukan gue sama orang yang tepat, yang memang gue mau bantu dia. Gue ketemu lu hari ini, karena gue gak kenal sama lu. Nangkep? Lu kalau digituin kata tangan, tanda tangan. Oh, gue tahu lu punya duit. Cuman soal budgeting. Lu punya prioritas. Boleh gak lu kasih gue sebuah angka yang lu bisa sisihkan? Tagline-nya kok, mulai aja dulu. Lu udah tahu lu mesti punya berapa? Nanti gua bantuin lu udah punya apa aja, aset lu apa, lu kasih tahu gua. Mulai aja dulu dengan budgetingnya yang lu punya. Bukan lu gak punya duit, lu mah punya duit. Kadang-kadang kata-kata itu sangat penting teman. Ya. Jadi berapa lu bisa? Kan maksudnya beda kan sama yang gua ngomong tadi. Bang Koko bukan gak punya duit, cuman soal prioritas dan budgeting aja. Mungkin lu lagi ada apa. Kalau nasabah lu pada ngomong, gua tuh lagi belum bisa, lagi ada cicilan. Lu pada, dia mah alasan, otak lu pada yang gak bener, tau gak sih? Emang dia lagi ada cicilan, diterima, itu bener, dia gak bohong. Cuman soal budgeting dan prioritas lu harus ngerti. Tapi pentingnya kok menurut Koko, ya udah mulai dulu aja, boleh gak kok? Minimal kita punya, terus gue suka ngomongnya, semua agen asuransi kita lagi bersama-sama berkomitmen minimal satu keluarga punya 1 miliar. Ya kemarin gue closing lah 1 miliar, satu keluarga 1M, lumayan. Orangnya umur 40-an, 84 juta satu, 76 juta satu, oke kan? Nah, udah PCB 88 maksudnya. Gue bawanya jualnya antara ini dua doang. Ya, nggak ada rahasia di Prudential, nggak ada. Emang ini doang. Gue jawab ya. Jadi habis ini kalau minggu depan EPI-nya nggak banyak, lu tahun depan jangan undang gue lagi ya. Gue nggak mau datang. Udah gue cerita, cara promosinya nggak dipakai, ngapain gue datang? Ini bisa kayak gini karena dekat sama Acong ya. Maksudnya gue dekat sama Acong, jadi ya udah ya nonton sendiri ya. Oke. Nah Ci, selama 18 tahun ini Cici ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu kan? Terus pengalamannya ada nggak sih yang ditolak gitu sih? Klaim Betul. Gue terus terang klaim nggak pernah ada ditolak. Gue orangnya fighter. 18 tahun. Iya, nggak pernah. Gue tinjau ulang. Ya, gue cari celah yang benar. Teman-teman, Prudential itu ini case by case ya. Tapi lu harus tahu kenapa, kronologisnya gimana. Ya gue orangnya fighting pun. Ya gue nggak kasih nasabah gue klaim nggak dibayar. Pernah nggak klaim ditolak? Jawabnya pernah. 3-4 kali, tapi gue tinjau ulang dan lewat. Contoh, nasabah gue sakit kritis, zaman dulu punya ESCC. Kan harusnya hidup 14 hari ya. Dia mati pas di hari ke-14. Lah, nangkep gak sih? Gue bawa kabur bahasanya, nangkep ya? Bukan duit gue sih.
kampungan aja. Gue selalu berusaha menempatkan diri gue sebagai nasabah. Gelo, mati di hari ke-14. Gue argumen sama Prudential ya. Ya karena SKD yang dokter meninggalnya tulisnya 15, tangkap nggak? Tapi yang sakit kritis tulisnya 14. Dianggap hari pertama, hari kedua ya kayak gitu. Nah tapi saya cerita, ini keluarga beli sama gue banyak. Sekeluarga besar gue tulis semua polisnya. Ini soal belief gue bilang. Orang bisa pengen pindah. Dan bagi gue juga, gue kan tiap tahun prestasi. Gue PCC, PC. Kalau lu ada kasih klaim gue gak dibayar, gue juga beliefnya beda. Begitu belief beda, gue gak bisa jualan. Kan gue udah bilang yang gue jual bukan produk, bukan belief gue. Ah, Prudential approve, walaupun gak 100%. Oke, yang kayak gitu-gitu ada. Ada lagi yang kwitansinya hilang. Bisa bayar gak kwitansinya hilang? Gak bisa, gue cerita kronologis karena bukan nasabah saya. Nasabah orang lain, agen udah gak aktif. Terus dia nggak tahu bahwasanya perawatan sebelum rawat inap bisa klaim. Tahu-tahu dikenalin orang sama gue, terus susternya yang bilang perawatan sebelum rawat inap bisa, tapi bukunya udah hilang ya. Ini bapak orang kolot, orang ya maksudnya orang kolot berarti ya. Kaya banget, tapi rumahnya masih yang jelek, barangnya masih ngerti ya. Tapi tasnya branded semua. Tapi kalau rumah itu sofanya udah ngerti ya. Orang yang itu biasanya kaya banget, gue kasih tahu. Jangan salah, ya, kayak gitu. Nah jadi ini orang, gue bantu, klaimnya cuma 700.000, tapi dia ngomong, gue nggak mau lu yang bayarin. Lu kalau nggak bisa keluarin 700.000 ini, apa bedanya lu sama agen lain? Nah, lu pikir, lu dikituin lu tahan nggak? Itu dulu. Kalau lu tahan, ada API 1 miliar setelahnya. Tapi lu tahan dulu. Tapi kan waktu gue kerjain, gue belum tahu ada API 1 miliar ya. Nah, ya tenang kok, kasih gua waktu 3 bulan gua kerjain, tetok-tetok, datang suruh bikin ilustrasi, datang ganti ilustrasi, datang ilustrasi, datang, nah, permasalahan gua tuh tahan nggak prosesnya? Akhirnya approve setelah 2,5 bulan, 700.000, jelas dari Prudential. Nah, baru API 1 miliar datang. Nah, menurut gua teman-teman boleh ya, jangan protes dengan proses, boleh ya? Kalau lu bisa lewat, bisa. Itu yang unik. Yang berikutnya yang unik lagi, kemarin gue mikir apa ya, oh ya, gue lagi di Amsterdam jalan-jalan, tiba-tiba WA call gue bunyi, ya bunyi. Ini orang dulu, gue kan suka ke puncak ya, sekeluarga besar ke puncak sewa villa. Pas sewa villa, gue bawa anjing keluar jalan-jalan, ketemu sebelah villa, ngobrol-ngobrol, ternyata dia yang punya villa gitu ya. Cerita-cerita dia bisnis keras, terus tanya gue agen asuransi, langsung gue udah punya polis. Langsung gue jawab, gue gak jual polis. Saya gak jual polis. Ya gue main di tim, gue bilang, gak usah khawatir kok. Terus gue gak punya NEMKA. Kok barangkali besok-besok kita sama-sama orang Medan. Kayaknya 90% nasabah gue orang Medan ya. Tapi orang Medan kan duitnya banyak ya. Nah, tapi karakternya kayak gini-gini juga nih. Komplainnya, resetnya, mau cepetnya, lalu bisa nggak? Nah, jadi gue minta nomor telepon langsung. Barangkali besok-besok bisa berteman. Gue nggak pernah cetak kartu nama. Ngapain? Jadi langsung di depan dia masukin langsung telepon. Bener ya kok? Langsung gue save. Tapi nggak tahu nomornya. Ngapain nggak bisa dicetak? Tuh kertas kagak ada guna ya. Habis itu Imlek, saya hello, saya apa dan seterusnya nggak pernah dijawab. Tiba-tiba di telepon gue lagi di Amsterdam, gue udah tahu dong pasti ada sesuatu. Ternyata istrinya kena cancer. Ya, kok gue lagi di Amsterdam, keren ya? Ini beneran di Amsterdam 2015. Saya ada di Amsterdam, ntar pulang saya datang, saya masuk dia. Orang kaya, walaupun sakit, punya asuransi, gue datang, itu buku polis sudah ada di sana. Si istrinya habis operasi kan pas aja tuh darah keluar, dia udah buka polis, bantuin gue lihat polis bisa klaim berapa, ngerti gak sih? Lu ngerti gak sih orang penting lu punya asuransi? Sayangnya kalau udah sakit dia sembah-sembah lu ya nih, tolonglah ya nih, lu nggak bisa tolong dia lagi karena bayarnya pakai duit, dia proof-nya pakai kesehatan. Kita ini loh, kita aduh lari cepet sama datangnya musibah. Lu harus punya mindset kayak gitu. Jadi lu gak pernah tunda. Begitu orang bilang, ya nih, lu coba hitungin gua, beres kok, besok gua udah langsung sampai rumah dia. Gue gak lama punya, ya tagline gua cepet ya, tagline gua cepet. Gue gak pernah ucapin happy birthday, pernah. Sama tim gua juga gak pernah. Gue bilang gua gak sanggup. Gue bukan gak sayang lu, pokoknya lu pada masalah, lu cari gua.
lu lebih penting ada masalah selesai atau gue ucapin happy birthday gitu. Karena saya nggak sanggup. Ya kalau sama sanggup saya ngomong nggak sanggup, bisa mati gue. Nasabah gue 800. Gue mana bisa ingat. Tanggal akhir yang gue ingat cuma anak gue sama laki gue dong. Gak ada lagi yang gue ingat. Terlalu banyak yang harus diingat. Jadi gue udah ngomong sama tim gue, sorry. Ya, kita bikin pakai komunitas ya, ulang tahun kapan apa. Kalau nasabah gue nggak pernah kirim gue. Pokoknya lu WhatsApp gue cepet. Kalau gue ketemu orang 3 jam, paling lama gue mau cek ini 3 jam gue bilang. Pasti balas. Ke rumah sakit, kerjain cepet. Klaim di approve. Itu tagline yang gue bikin. Habis itu ngurusin dia. Sampai kelar, sampai beres, dari dia gue terima happy 700 juta. Sampai sekarang udah banyak, sekarang anaknya udah sukses, udah kawin, punya anak 2. Kemarin beli sama gue 10 juta premi, 35 juta premi pewarisan ya. Gitu. Nah itu kesan. Jadi Tuhan kasih itu untuk membentuk teman-teman sih. Kalau teman-teman accept, mau ikuti prosesnya, semua dari luar bisa jadi kayak gue, Acong, dan lain-lain. Oke. Iya, bisa makan lu pada ya. Gua ngomong jam 3 masih kuat nih ya. Karena keterbatasan waktu ya Ci. Iya boleh. Ci masih kuat ya sore Ci. Jangan ya. Ci ada nggak Ci close statement buat kita semua Ci? Bagaimana kita menjalankan sisa 6 bulan ini nih? Kita finish strong bersama. Silakan Ci. Teman-teman, Prudential itu modalnya kemauan dan waktu. Kalau teman-teman mau doang, nggak ada waktunya nggak bisa. Tapi pengangguran yang waktunya banyak, maunya aja nggak bisa. Ya, ini bukan sulit, tapi karena kita nggak sekolah asuransi. Jadi dunia baru itu aja. Asal teman-teman mau belajar, itu bisa. Nah, kembali lagi karena bisnis, that's why yang paling penting adalah mindsetnya. Kita ini bantu orang mengelola keuangan. Asuransi itu uang kecil, jaga uang besar. Asuransi itu adalah cara yang paling murah, mudah, tepat pada waktunya diperlukan dia keluar. Kalau lu punya mindset kayak gue, ketemu orang, lu gak akan pernah merasa di PHP, ditolak, gak pernah. Kayak lu mau kasih orang sumbangan, dia gak mau, ya udah kasih yang lain. Memang back to basic yang paling penting. Kalau ininya benar dan perlu punya hati. Ya, gue kan strong banget ya. Cuma gue orang melankolis, believe it or not ya. Jadi gue tuh orangnya bisa ngebawain emosi. Program atau produk hanyalah sebuah produk, hanyalah sebuah program di atas kertas. Tapi yang paling penting yang nyanyiinnya siapa. Yang pastinya yang nyanyiinnya mesti orang yang believe. Karena kita udah tahu ini penting banget. Apalagi program sekarang. Gue join Prudential waktu zaman masih Prumet, tau gak sih Prumet ya? Itu cuma 1 juta, itu aja kita bisa jual. Apalagi yang sekarang udah ada buktinya. PCB 88, lu sehatnya itu keluar, cuma nabung. Masa lu gak berani tuh suruh orang nabung? Gue bilang sama Cici yang tadi, dia medical, anaknya overweight. Ci, budgetnya kan udah ada buat Koko, suaminya 168 kilo. Di approve apa enggak kan belum tahu, tapi kan budgetnya udah ada ya Ci. Kalau misalnya Koko nggak di approve, budgetnya buat Cici aja kan sama. Nabung, PCB 88, sehat keluar, lo ngerti gak sih? Itu loh strategi orang pemasaran. Emang kalau gua paksa dia nabung salah gitu? Kan enggak, Cici juga tahu lah duit di rekening 8 juta, bentar tahun juga hilang. Boleh nggak kita memaksa diri konsisten menabung? Nanti 20 tahun kemudian mana tahu kepepet, duit bisa keluar. Maksud gue suruh budget lakinya buang ke dia, nangkep ya. Dia punya mau udah issue. Nah itu yang kita kerjain. Oke? Aku nggak pernah bilang Prudential gampang, nggak pernah. Dari pertama gue rekrut siapa yang gue bilang, it's not easy man, but it's worth it. Ya, it's not easy, but it's worth it. Teman-teman cukup fokus kasih waktu ke Prudential. Kerja keras aja 3-5 tahun. Lu percaya ke depannya? Gue yakin bagi Acong, bagi Erikson, bagi gue juga, gue gak berasa gue. Bagi gue cuman memang kembangin potensi dan gue suka apa yang gue kerjain. Karena gue ngebantu orang. Gue gak pernah merasa gue kerjain. Artinya itu akan jalan dengan sendirinya. Ya, hari ini saya cuma sharing teman-teman. Kalau saya ada kata salah saya sorry. Sukses untuk teman-teman. Silakan promosi dan prestasi.
silakan kasih kita mau foto bersama. Bagi diri.